Kami dari kelompok 14 mempresentasikan hasil kelompok kami dengan materi biaya perolehan atas tanah dan bangunan. Yang pertama, dasar hukum. A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. B. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang pengenaan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah. C. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang pengenaan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak pengelolaan. D. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang penentuan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua, subjek pajak. Subjek pajak biaya perolehan atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Yang ketiga, wajib pajak. Wajib pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Yang keempat, objek pajak. Objek pajak biaya perolehan atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan terjadi karena beberapa sebab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemindahan hak karena terjadi hal-hal sebagai berikut, antara lain jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembelian dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Yang kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Dikecualikan dari objek pajak. Tidak termasuk objek pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang pertama, perwakilan diploma dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Yang kelima, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang keenam, orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang ketujuh, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Yang berikut tarif pajak. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif yang oleh pemerintah daerah dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NPOP TKP yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. BTHTP yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan atau bangunan berada. Cara perhitungan pajak. Untuk menghitung besarnya nilai perolehan subjek pajak kena pajak atau NPOP TKP adalah dengan cara mengurangkan NPOP dengan NPOP TKP. Dengan demikian, untuk menghitung besarnya BPHTB terutang adalah BPHTB terutang sama dengan tarif kali NPOP-KP atau 5% atau NPOP kurang NPOP-TKP. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak biaya perolehan hak atau tanah dan bangunan adalah nilai perolehan subjek pajak atau NPOP. Pada dasarnya ada 3 jenis nilai harga yang menjadi nilai perolehan subjek objek pajak, yaitu nilai pasar, harga transaksi, dan harga transaksi risalah lelang. Bila nilai pasar atau harga transaksi yang menjadi nilai perolehan objek pajak atau
POP tidak dikecuali atau lebih rendah daripada jual objek pajak atau NJOP pajak bumi bangunan atau PBB. Dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP atau PBB saat terhutang pajak. Menurut ketentuan pasal 9 ayat 1 UU BPHTB nomor 20 tahun 2000 dinyatakan bahwa saat terutang pajak atas hak tanah dan bangunan adalah sebagai berikut. Pajak terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak, dengan pajak BPHTB adalah saat wajib membayar. Yang berikut tata cara pendaftaran online. Yang pertama, pendaftaran atau login akun wajib pajak atau BPHTB. Yang kedua, pendaftaran BPHTB. Yang ketiga, siapkan kelengkapan berkas. Dan yang terakhir, periksa status transaksi dan riwayat transaksi. Yang berikut sistem pemungutan. Sistem pemungutan adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak pada negara. Contoh perhitungan. Seorang anak memperoleh warisan dari ayahnya dengan nilai sebesar 500 juta. NJOP yang tercantum dalam SPBT 800 juta. NPOP TKP 300 juta. Berapa besarnya BPHTP-nya? Jawab, NPOP sama dengan 800 juta. NPOP TKP 300 juta. NPOP KP 500 juta. BPHTB yang seharusnya terhutang sama dengan 5% kali 500 juta sama dengan 25 juta. NPHTB terhutang sama dengan 5% kali 25 juta sama dengan 12.500.000. Dana denda dalam jangka waktu 5 tahun sejak pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kurang bayar Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan BPTHP kurang bayar atau SKBKP, ditambahkan denda 2% perolehan maksimum untuk jangka waktu 24 bulan atau 48%. Terima kasih.